Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Laila Wibowo dari 11 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi bab 4 mengenai adab bertamu dan adab menerima tamu. Check it out. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena dimana kalau misalkan akhlak manusia ini sudah baik, insya Allah segala amal perbuatannya itu akan terhitung pahala. Maka dari itu kita sebagai muslim harus memiliki sifat terpuji. Salah satunya dalam adab bertamu dan adab menerima tamu. Nah, adab bertamu itu apa aja sih? Adab bertamu yang pertama itu mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam ini wajib daripada kita memanggil namanya. Karena apa? Karena lebih sopan. Dan yang kedua itu meminta izin untuk masuk. Kenapa? Karena kita nggak boleh asal selonong masuk rumah orang. Itu nggak sopan. Kecuali kalau pemilik rumahnya sudah bilang, silakan masuk, baru kita boleh masuk. Yang ketiga, kembali pulang jika tidak dipersilakan masuk. Contohnya, kalau kita lagi main ke rumah teman kita manggil namanya, terus teman kita itu ternyata nggak bisa ikut main. Nah, kita nggak boleh maksa dia untuk ikut main juga. Nah, lebih baik kita kembali pulang. Dan yang keempat, tidak melakukan hal mencurigakan. Contohnya, kalau misalkan kita bertamu, kita dipersilakan masuk, kita duduk di ruang tamu, kita nggak boleh mata kita jelalatan, karena itu sangat mencurigakan. Nanti disangka kita maling. Nggak baik kan? Maka dari itu, terapkan adab 4 tersebut saat kita bertamu. Oke, setelah kita tahu apa aja adab dalam bertamu, sekarang kita lanjut ke adab menerima tamu. Nah, adab menerima tamu itu apa aja sih? Adab menerima tamu yang pertama, kita wajib menjawab salam apabila tamu memberikan salam. Nah, ini sangat wajib karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Yang kedua, tidak membiarkan tamu menunggu terlalu lama. Nah, ini juga harus. Kenapa? Karena kasihan tamunya terlalu lama. Dan contohnya, kalau ada tamu orang tua kita misalkan, nah, kita persilakan masuk dulu. Jangan biarkan terlalu lama di luar. Nanti gak enak juga sama tetangga. Nah, yang ketiga, menyambut dengan wajah ramah, senyum, sapa, salam. Nah, kita tuh kalau ada tamu yang datang, kita harus menerima dengan wajah yang ramah. Kenapa? Supaya tamu ini berasa dihargai dan merasa sangat nyaman di rumah kita nanti. Nah, yang keempat, menyediakan hidangan dan minuman untuk tamu. Ini juga wajib. Karena apa? Karena menyediakan makanan dan minuman ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menerima tamu, dan ini termasuk adab yang sangat mulia. Yang kelima, berbicara dengan sopan dan tidak menyinggung. Ini juga karena menyinggung hati seseorang itu tidak baik. Maka dari itu, kita dalam menerima tamu harus menggunakan bahasa yang santun supaya tamunya juga nyaman. Nah, yang terakhir, mengantar tamu sampai ke pintu ketika hendak pulang. Nah, ini juga wajib. Kenapa? Karena supaya tamunya nggak berasa terabaikan kalau misalkan ingin pulang dengan kita. Nah, itu semua adalah adab bertamu dan adab menerima tamu. Nah, itu wajib kita terapkan. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim, kita wajib mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan harus beradab. Karena seperti yang tadi saya bilang, apabila seorang muslim berakhlak baik, maka segala urusannya dan segala perilakunya akan bernilai pahala. Nah, bertamu sama bertamu aja bisa bernilai pahala kan? Maka dari itu, come on, kita terapkan selalu hal-hal baik dan positif. Salah satunya menerima tamu dan bertamu. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dawfah." Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.